Laga menarik antara dua tim putri yakni Expressway Haipas versus GS Caltes di putaran kedua baru saja selesai digelar pada Selasa. Haipas selaku tuan rumah mampu meraih kemenangan lewat 4 set dengan skor 3-1, 26-24, 21-25, 25, 16 dan 25-13. Hasil ini tak hanya memberikan perubahan dalam klasemen, namun juga posisi pada daftar top skor sementara pada awal musim ini. Di sisi lain, Megawati Hangestri Pertiwi kembali tampil membela Red Sparks usai cedera. Kehadirannya membawa klubnya itu memutus 4 kekalahan beruntun. Pelatih Red Sparks, Ko Hejij, mengakui pengaruh kembalinya Megawati dalam tim. Menurutnya, keberadaan bintang voli putri Indonesia itu menjadi salah satu kunci timnya berhasil memutus 4 kekalahan beruntun yang mereka dapat di Liga Voli Putri Korea 2024 hingga 2025. Sang arsitek pun yakin Red Sparks bakal kembali ke performa terbaik lagi pada laga-laga berikutnya setelah semua pemain yang cedera kembali bugar sepenuhnya. Red Sparks akhirnya kembali memetik kemenangan dalam laga ketiga putaran kedua Liga Voli Putri Korea 2024 hingga 2025. Bertandang ke Jangchung Arena, Seoul, Sabtu, 23 November 2024, Megawati dan kolega sukses mengatasi perlawanan sengit GS Caltes dengan skor 3-2, 18, 25, 26, 24, 20, 25, 26, 24, dan 15-9. Kemenangan itu pun menjadi pemutus rentetan hasil buruk yang diraih Red Sparks. Sebelumnya, mereka telah kalah 4 kali berturut-turut, dengan rincian masing-masing 2 kali di Libas Pink Speeders dan Hillstatter. Megawati tampil menjadi bintang kontra GS Caltes. Pemain asal Jember itu menjadi top skor untuk timnya dengan torehan 23 poin. Ko Hejin pun kembali tersenyum. Dia mengakui, Red Sparks berhasil kembali ke jalur kemenangan karena mampu melewati krisis cedera, termasuk dengan comeback-nya Megawati. Pemain berusia 25 tahun itu absen dalam laga terakhir kontra Pink Speeders hingga timnya menelan kekalahan telak 0-3. Saya pikir kami bisa menang karena para pemain pada akhirnya mengatasi krisis. Mega cedera, dan Yeom Hee-san juga melewatkan satu pertandingan karena cedera, kata Ko Hejin. Ko Hejin optimis menatap laga-laga berikutnya. Dia yakin setelah para pemain yang cedera benar-benar pulih, maka Red Sparks bakal kembali ke performa terbaik mereka. Kita akan melihat penampilan yang lebih baik di masa depan, saat para pemain kembali dari cedera, itu akan terjadi, kata Ko Hejin. Dengan hasil tersebut, kini Red Sparks mengemas 12 poin dari 9 laga, tetapi masih tertahan di posisi 4 klasemen. Tim asal Daejeon itu terpaut 6 poin dari IBK Altos yang duduk di urutan ketiga. Selanjutnya, mereka akan menjamu Pep Persaving-Sban pada Rabu, 27 November 2024. Sementara itu, bintang kemenangan Red Sparks dalam laga ini adalah Megawati Hangestri, atlet asal Indonesia yang menunjukkan performa impresif sepanjang pertandingan. Kontribusinya yang konsisten semakin memperkuat posisinya di daftar top skor Liga Voli Putri Korea 2024-2025. Warganet pun tampak yakin atas performa Mega yang dianggap memberikan hawa positif bagi tim. Menang kalah santai aja, yang mengikuti Red Sparks dan Mega dari tahun lalu PST santai. Dan emang gak BS dipungkiri adanya Mega sedikit memberi kepercayaan tim, tulis Zil. Tak sedikit juga yang terus memberikan semangat kepada Red Sparks agar dapat bangkit kembali. Tetap semangat Red Sparks. Pantang menyerah, perbaiki kesalahan-kesalahannya dan semoga Red Sparks bisa bangkit lagi dan kalian sehat-sehat terus, ujar Chen. Berikut ini daftar sementara pemain dengan raihan poin tertinggi hingga Sabtu, 23 November 2024 sedih. 1. Victoria Dancak, IBK Altos, 278 poin. 2. Klaititia Momabasoko, Hillstatter, 223 poin. 3. Megawati Hangestri, Red Sparks, 191 poin. 4. Nikolova Merlin, Haipas, 188 poin. Red Sparks sebelumnya bermain tanpa Megawati Hangestri di laga lawan Pink Speeders dan mereka keok di laga tersebut. Hadirnya Megawati langsung terasa dan ia langsung membantu timnya menang 2-3 atas GS Caltes Plus menghentikan tren negatif di mana mereka sebelumnya kalah 4 kali beruntun.
Pada awal set pertama, Red Sparks tampil menjanjikan. Mereka bisa memimpin 1-4 dan itu tak lepas dari poin yang didapatkan Megawati. Namun setelah itu Chalters bangkit dan berbalik unggul 10-7. Mereka terus melebarkan keunggulan hingga 17-12. Pada akhirnya GS Chalters bisa menjaga keunggulannya. Mereka menutup set pertama dengan skor 25-18. Di awal set kedua, Red Sparks langsung memimpin 0-2, tapi GS Chalters kemudian bisa membalikkan skor menjadi 4-2. Mereka kemudian memimpin 10-7. Spike dari Pyo Sungju, meski tak keras, membuat Red Sparks bisa menyamakan skor menjadi 13-13. Super block dari Park Eun-jin dari Spike Giselle Silva membuat GS Chalters tertinggal 15-16. Duel kemudian berlangsung alot. Kedua tim saling mencetak poin dan terus berimbang sampai skor 19-19. Red Sparks kemudian bisa unggul 21-23 tapi Spike Megawati Hangestri yang out membuat skor berimbang 23-23. Blok sukses plus Spike nanggung dari Megawati yang tak bisa dibendung pertahanan Chalters membuat set kedua berakhir dengan skor 24-26 untuk keunggulan skuad asuhan Ko Hye-jin. Set ketiga dibuka dengan duel yang seru. Skor berimbang dari 3-3 sampai 6-6. Namun kemudian Spike dari Park Eun-jin yang sukses membuat Red Sparks unggul 6-8. Namun setelah servis out dan reveche buruk dari Vanja Bukilic, plus beberapa servis AC dari Giselle Silva, GS Chalters meraih 6 poin beruntun dan berbalik unggul 12-8. Red Sparks berusaha melakukan time out tapi mereka kemudian gagal bangkit dan terus tertinggal 17-12. Servis dari Lee Seon-woo yang out membuat GS Chalters unggul 21-15. GS Chalters akhirnya bisa memenangkan pertarungan set ketiga ini. Mereka unggul 25-20 setelah Spike Megawati bisa diblok Stephanie Wheeler dan bola jatuh di area Red Sparks sendiri. Red Sparks langsung tancap gas di set keempat dan bisa memimpin 2-5. Servis Giselle Silva yang nyangkut di net membuat GS Chalters tetap tertinggal Juni 10. Namun GS Chalters akhirnya bisa menyamakan skor. Spike Megawati Hangestri yang gagal, plus sebelumnya adanya beberapa recive yang buruk dari pemain Red Sparks lainnya, membuat skor jadi sama kuat 14-14. Red Sparks kemudian bisa dalam posisi unggul. Spike Megawati membuat mereka memimpin 20-22 atas Chalters. Sementara itu, Megawati Hangestri Pertiwi tampaknya memiliki peran besar di tubuh Daejeon Jungkwanjang Red Sparks pada Liga Voli Korea 2024 hingga 2025. Tren buruk masih menghinggapi Red Sparks sejak akhir putaran pertama hingga 2 laga awal putaran kedua Liga Voli Korea 2024 hingga 2025 ini. Bagaimana tidak? Tim besutan Ko Hye-jin itu sudah menelan 4 kekalahan dalam pertandingan terakhir yang mereka jalani. Jika ditotal sejak Liga Voli Korea 2024 hingga 2025 bergulir, Red Sparks sudah kalah dari rival-rival terkuat mereka sebanyak 5 kali. Terkini, tim berjuluk Red Force itu harus tumbang di tangan Incheon Heungkuk Live Pink Speeders di kandang sendiri. Berlaga di Daejeon Chungmu Gymnasium, Red Sparks harus kalah dengan skor telak dengan skor 0-3 dari Pink Speeders. Kekalahan tersebut tidak lepas dari kondisi Red Sparks yang tampil tanpa kekuatan terbaik dengan absennya Megawati Hangestri Pertiwi. Pevoli asal Jember, Jawa Timur itu menepi usai dibekap cedera otot paha yang sudah terasa dari pertandingan sebelumnya.